Tidak mungkin Muldoko menjadi panglima kalau tidak melalui pertimbangan yang penuh, yang matang, bahkan yang benar-benar matang dari seorang Presiden SBY kala itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu tetap dapat semakin sukses. Amin. Sahabat BN yang berbahagia, prahara isu kudeta terhadap Partai Demokrat sungguh sekarang telah bagaikan gemuruh ombak di lautan lepas dan telah bagaikan dentang-dentang petir yang menyambar di kala siang hari. Kita di negeri ini dihebohkan oleh peristiwa ini. Yang cukup menghebohkan tidak hanya karena Partai Demokrat akan ada yang menggantikan posisi kepengurusannya di dalam partai, namun yang menggelitik dan menarik untuk disimak publik adalah karena ada informasi yang mengungkapkan bahwa dalam hal ini ada keterkaitannya dengan istana. Isu Muldoko, kepala KSP yang akan menggantikan posisi Ketua Umum Partai Demokrat AHY, menggelembung ke permukaan. Sekali kita melihat ini sebuah informasi yang kurang bisa diterima akal sehat. Mengapa demikian? Karena AHY adalah anak kandung dari SBY. Ketika SBY menjadi Presiden Republik Indonesia, Muldoko bisa dikatakan salah seorang anak emas dari SBY. Sebab Muldoko beroleh posisi yang strategis di jajaran TNI adalah ketika SBY menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kala itu Muldoko berada pada jajaran tinggi TNI, mulai dari menjadi seorang kasat sampai menjadi seorang panglima. Kita tahu jabatan kasat dan jabatan panglima di TNI tidak akan dapat begitu saja diduduki seseorang di kalangan TNI kalau tidak ada restu dari Presiden Republik Indonesia. Apalagi SBY adalah seorang TNI purnawirawan yang berpangkat Jenderal Bintang 4. Sebagai panglima tertinggi dia dan sebagai jenderal, tidak mungkin Muldoko menjadi kasat, menjadi panglima
kalau tidak melalui pertimbangan yang penuh, yang matang, bahkan yang benar-benar matang dari seorang Presiden SBY kala itu. Jadi kalau ditarik benang merah ini, kita tidak mungkin rasanya menerima informasi ini. Karena kita yakin walaupun sekarang SBY tidak lagi presiden dan Muldoko tidak lagi panglima, akan tetapi hubungan baik antara keduanya kita yakin masih ada. Namun yang namanya politik tentu tidak pula bisa dijadikan apa yang saya kemukakan tadi sebagai patokan penuh, karena tiada yang abadi di dalam dunia politik kecuali kepentingan. Dan apa yang berhembus itu sekarang mungkin menarik kalau kita coba baca sebuah berita dari cnn.com. Apakah memang ada kemungkinan turut terlibat di dalamnya Muldoko ataukah tidak? Mari kita bacakan beritanya. CNN memberitakan pada tanggal 2 Februari 2021 hari Selasa jam 15.33. Berita ini di bawah judul 4 faksi pendiri Demokrat diklaim bersatu dukung Muldoko. Jakarta, CNN Indonesia. Politikus senior Partai Demokrat Yus Sudarso mengungkapkan terdapat 4 faksi pendiri Partai Demokrat yang ingin Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono AY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Yus membeberkan 4 faksi pendiri Demokrat yang mendukung Muldoko. Faksi pertama menurutnya berada di barisan Ketua Umum Partai Demokrat periode 2001-2005 Subur Budi Santoso. Faksi kedua lanjutnya ialah di barisan Ketua Umum Ketua Demokrat yakni Mendiang Hadi Utomo. Selanjutnya faksi ketiga dipimpin oleh Ketua Umum ketiga Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Sedangkan faksi keempat ialah di barisan mantan Ketua DPR RI Marzuki Ali. Keempat faksi tersebut disebut Yus sudah bertemu dan mencapai persamaan pendapat setelah mempertimbangkan tantangan yang akan dihadapi Demokrat ke depan akan semakin berat. Ya, 4 faksi ingin Muldoko gantikan AY, kurang lebih begitu, kata Yus saat ditemui usai menggelar konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa 2/2. Ia menerangkan pihaknya menilai bahawa Muldoko merupakan sosok yang tepat untuk menduduki jabatan pemimpin Partai Demokrat. Sementara itu, Yus melanjutkan AHY akan menjadi prioritas untuk menjabat sebagai menteri bila Demokrat berhasil memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, langkah itu akan membuat AHY semakin matang dan lebih siap menjadi pemimpin Indonesia pada 10 tahun mendatang. Kawan melihat figur yang pas untuk dikreat adalah Muldoko. Akan tetapi kami sayang SBY, Susilo Yudhoyono, sayang AHY. Kalau Demokrat punya presiden, pastinya AHY skala prioritas menjadi menteri kami. Dan 10 tahun ke depan beliau akan lebih matang untuk menjadi pemimpin bangsa ini, kata Yus. Menurut Yus, 4 faksi itu telah bertemu dalam satu titik untuk kebaikan Demokrat di masa datang. Jadi, tanpa ada rekayasa, kawan-kawan ini bertemu dalam satu titik pemikiran bagaimana Demokrat ke depan, ucapnya. Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menuding upaya pengambil alian partainya oleh Muldoko
dilakukan untuk kepentingan 2024. Mereka atau pengurus Demokrat dipertemukan langsung dengan KSP Muldoko yang ingin mengambil alih kepimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024, kata dia dalam keterangan tertulisnya Senin 1 bulan 2. Herzaki mengatakan pernyataan tersebut berdasarkan pengakuan dari para pengurus pimpinan pusat dan daerah Partai Demokrat yang sempat bertemu dengan Muldoko. Pertemuan itu, kata dia, turut membahas kudeta bagi pimpinan Demokrat. Ia mengatakan tindakan Muldoko itu dinilai sebagai penyalahgunaan kekuasaan dengan cara mencatut nama Presiden Joko Widodo. Jadi memang kalau kita lihat dalam berita ini bisa dikatakan 90% memang tersangkut nama Muldoko di sini. Jadi benar apa yang kita katakan tadi, dalam politik memang tidak ada lawan yang abadi, tidak ada kawan yang abadi, yang abadi adalah kepentingan. Kalau memang benar pernyataan Pak Yus, di sini memang ada upaya untuk pengambil alihan kepimpinan partai dari AHY, dan ada upaya untuk menjadikan Muldoko sebagai pengganti AHY. Ini coba kita bacakan lagi sebuah berita dari kompas.com. Berita ini tertanggal Senin 2 Februari 2021 pukul 16.13 WIB. Buku ini berjudul "Ini 5 nama yang disebut terlibat kudeta di tubuh Partai Demokrat". Jakarta, kompas.com. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY menjelaskan ada pihak-pihak yang berencana melakukan makar atau pengambil alihan pimpinan Partai Demokrat. Melalui kanal YouTube Agus Yudhoyono, Senin 1 bulan 2 2021 kemarin, AHY menggelar konferensi pers dan menyebut ada 5 aktor di balik upaya makar Demokrat. AHY menyebut 4 orang terduga pelaku adalah anggota dan mantan anggota Partai Demokrat. Sementara 1 orang lainnya merupakan pihak yang berada di luar partai, namun memegang jabatan fungsional di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sampai Selasa 2 bulan 2 2021 hari ini, maksudnya hari Selasa itu, terdapat 5 nama yang diduga sebagai aktor di balik kudeta di tubuh Partai Demokrat. Siapa dia? 1. Muldoko. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menjadi orang pertama yang disebut sebagai aktor di balik upaya kudeta di tubuh Partai Demokrat. Nama Muldoko disebut oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra pada Senin 1 bulan 2 2021 sore kemarin. Muldoko disebut oleh Herzaki sebagai orang yang bertemu dengan para kader Partai Demokrat yang menjadi saksi. Berdasarkan pengakuan, kesaksian dan BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Muldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapaian 2024, sebut Herzaki dalam keterangan tertulis yang diterima kompas.com. Muldoko sendiri dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masuki pada 17 Januari 2018. Sepanjang karirnya, Muldoko pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat dari 20 Mei hingga 30 Agustus 2013. Setelah menyelesaikan tugasnya di tahun yang sama, ia diangkat oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Panglima TNI. Inilah yang menarik yang disampaikan
dalam berita ini, dan semakin memperkuat bahwa asap yang berembus selama ini memang membuktikan adanya api. Goyangan daun kayu selama ini merupakan bukti dari adanya angin. Dari percaturan ini kita dapat melihat bahwa negara kita sekarang ini memang dalam kondisi perpolitikan yang sangat hingar-bingar. Namun kita melihat di satu sisi di Jakarta ini para pemimpin kita, para elit kita terkesan sedang memperebutkan kursi. Di sisi lain, rakyat di desa-desa sana sedang berebut bansos sisa korupsi. Bagi rakyat mungkin tidak bermasalah, tidak ada masalah apapun yang terjadi, apapun dilakukan para pemimpinnya, para elitnya. Akan tetapi yang penting bagi rakyat tentu bagaimana kehidupan mereka semakin hari semakin baik. Bagaimana kesejahteraan mereka semakin hari semakin ada jaminan oleh negara untuk lebih baik, untuk lebih ada perubahan ke arah yang lebih baik dari hari ke hari. Tetapi kalau di tengah-tengah pahit derita, isak dan tangis anak bangsa mereka dengan napas yang ngos-ngosan karena sulitnya kehidupan, namun pemimpin kita berkelahi dalam tanda kutip, berebut kursi. Kembali kepada persoalan Partai Demokrat. Sekarang kita melihat AHY dan kawan-kawan yang berada dalam satu barisan di dalam kepimpinan Partai Demokrat sekarang ini sedang berjuang mempertahankan maruah partai mereka agar tidak sampai nanti partai ini pecah, hancur dan berserakan menjelang tahun 2024. Demikian saja. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.